Sebentar ya teman-teman ya. Oke, nggak apa. Oke. Apa? Diagram Turner. Ya, 3 komponen. Ya. Oke, apa saja 3 komponen itu, teman-teman? Komponen itu apa saja? Air, Bentar ya. Oke, apa saja? Aquades, asam asetat, kloroform. Air atau H2O ya, kemudian asam asetat ya, CH3, COOH, dan kloroform ya. Kloroform. Apa rumus kimia kloroform? Apa rumus kimia kloroform apa? Ada yang tahu? Rumus kimia kloroform? Apa? Halo? Kloroform itu rumus kimia apa? CHCl3. Iya, CH, Cl3 ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya apa rumus kimianya karena nanti akan kita pakai MR-nya ya. Karena nanti akan terkait dengan MR-nya. Jadi teman-teman harus tahu rumus kimianya apa. Nah, jadi kita akan membuat diagram Turner-nya. Diagram Turner 3 komponen ini kalau kita campurkan. Nah, sekarang kita lihat dulu konsepnya. Ya, konsepnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tahu kan ya, kalau kita mencampurkan CH3, COOH dengan H2O. Oke. Ini akan mengalami reaksi apa? Reaksi satu arah apa reaksi keseimbangan? Keseimbangan. Ya, reaksi keseimbangan. Ya. Ya, dia akan mengalami reaksi keseimbangan seperti ini kan ya. Yang menjadi CH3, CO- dan H3O+ ya. Gitu. Nah, kalau reaksi keseimbangan, ini berarti reaktannya kan CH3COH dengan H2O. Ini habis atau seperti apa, teman-teman? Kalau reaksi keseimbangan, ini habis atau gimana? Halo? Habis atau apa? Kalau kayak misalnya NaOH, ya, kemudian terurai. Nah, dia kan kayak gini ya, Na plus dan OH min. Artinya apa? NaOH-nya habis. Nah, kalau ini Terionisasi. Nah, terionisasi itu habis atau gimana? Terionisasi semua? Sebagian. Oke, sebagian. Ya, artinya apa? Pada saat terjadi kesetimbangan, maka di dalam campuran, misalnya kita buat sistemnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di dalam sini misalnya kita isi ya. Nah, ini. Jadi di sini ada CH3, COOH dan H2O kan ya. Ya, kemudian ini terurai nih CH3COH menjadi CH3 COO- dan H3O+. Meskipun ini sudah terurai, bukan berarti kemudian dia habis. Ya, hanya sebagian yang terurai. Ya, jadi kalau awalnya ada asam asetatnya segini, ya, CH3COH awalnya segini ya, nyawa, kemudian bereaksi, ini sudah kesetimbangan, maka asam asetatnya itu bisa segini. Ya, sebagiannya lagi menjadi ion-ionnya. Ya kan ya? Jadi ini adalah CH3 COOH, yang ini ionnya kan ya, CH3 COO- dan ini H+. Nah, kayak gitu. Jadi tidak habis. Jadi di sini ya awalnya cuma ada CH3 COOH dan H2O, kemudian terionisasi sebagian menjadi CH3 COO- dan H3O+. CH3 COOH-nya tetap masih ada sebagian. Nah, kan gitu kan ya. Jadi tetap masih ada sebagian. Nah, sebagian CH3
COH, ya, ini nanti akan membentuk dimer, namanya dimer. Sorry kok dimer sih. Sebentar nih. Dimer. Ya, dimer itu adalah 2 molekul membentuk 1 molekul. Teman-teman tahu kan ya? CH3 ini karbonilnya, ini OH. Kayak gini kan ya? Nah, ini nanti dia bisa membentuk dimer. Ini CH3 di sini, kemudian sini C, ini OH, dan sini O. Nah, ini nanti ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ya, makanya adalah dimer. Ya, ini 2 molekul asam asetat dia bisa membentuk dimer seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa searching di Google ya, dimer asam asetat. Nah, apa gunanya? Nah, sekarang kita lihat. Gini, teman-teman. Kan teman-teman tahu kan ya, kalau apa sebentar deh. Ya, kita tahu bahwa kalau CH3 CH3 C COOH. Nah, gini. Ini kan sangat polar. Ya, sangat polar. Ya, bahkan ionik ya. Bahkan ionik ya. Ion H+-nya ini ya bisa lepas kan ya. Ya, kemudian H2O. H2O juga sangat polar. Ya, sangat polar. Ya. Nah, klorofon CH-Cl3 ya ini non polar. Ya, sifatnya non polar. Gitu, teman-teman. Sehingga apa? Kalau kita campurkan antara asam asetat dengan air, ya, saya tanya lagi, di gelas kan apa saja? Pertama apa yang kita tambahkan? Asam asetat dan Aqueous, Pak. Iya, asam asetat dan Aqueous kan ya. Yang ini kan ya. Maka ini dia pasti homogen. Ya, dia pasti homogen satu fasa. Awalnya kan ya, pada saat kita campurkan dia satu fasa. Kenapa? Karena kepolarannya sama-sama polar, bahkan ionik ya, bisa terionisasi. Gitu. Nah, klorofom ini ya, itu sifatnya non polar. Artinya apa? Kalau klorofom ini ya kita campurkan asetat atau dengan H2O atau dengan air misalnya, itu sebenarnya tidak akan saling melarutkan, itu akan membentuk 2 fasa. Ya, jadi akan terbentuk 2 fasa kalau air campur dengan klorofom. Kenapa? Karena kepolarannya berbeda. Jadi tidak akan membentuk fasa yang homogen, pasti akan heterogen. Ya kayak minyak dengan air ya. Kalau minyak dengan air kita campurkan, maka dia pasti akan ada 2 fasa. Ya, atau heterogen. Ya. Tapi kenapa? Nah, kalau teman-teman tambahkan, ya nanti kan di sini kayak gini kan ya. Ini adalah media. Ya. Dalam media ini sudah ada larutannya. Ya, ini asam asetat dengan H2O. Ya. Kita tambahkan dengan klorofom. CH3 setetes. Nah, setetes. Nah, gitu ya. Tetes pertama ini, ya, tetes pertama yang ini, ketika dia bercampur dengan ini, dia masih homogen. Awalnya dia masih homogen. Jadi ketika masih satu tetes, ya, satu tetes klorofom yang masuk ke sini, dia akan membentuk fasa yang homogen. Kenapa kok bisa membentuk fasa yang homogen? Ini ada dimer. Dimer ini, asam asetat ini, kalau dia membentuk dimer seperti ini, maka dia adalah kira-kira polar atau non polar. Asam asetat, kalau dia membentuk dimer seperti ini, kira-kira sifatnya masih polar atau sudah non polar? Halo? Ini polar atau non polar kira-kira menurut teman-teman? Ada momen dipolnya nggak kira-kira ini? Kalau sudah seperti ini, atau sudah simetris? Gimana? Ayo coba dijawab. Ini sudah simetris atau belum? Halo? Simetris nggak kira-kira strukturnya di molekul ini?
Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Sama ini simetris atau tidak? Ini kan sudah simetris kan? Tuh, kanan kirinya sama tuh. Tuh. Nah, dia kanan atas bawahnya sama. Dia sudah simetris. Artinya apa? Kalau sudah simetris seperti ini, dia sudah berubah. Ya, awalnya ketika dia cuma molekul tunggal seperti ini, ya CH3COH seperti ini, dia polar. Ya, sangat-sangat polar bahkan. Ya, nah, jadi di sini itu ada dimer. Ya. Sehingga kalau kita tambahkan kloroform, tetes pertama ya, kita titrasi itu kan ya. Kan dititrasikan dengan kloroform, maka masuklah satu tetes kloroform. Satu tetes kloroform itu akan homogen. Kenapa bisa homogen? Karena ada dimernya. Nah, sama tetapnya nonpolar. Itulah yang kemudian melarutkan kloroform. Maka kloroform akan satu fasa. Ya. Tapi ketika kemudian dimernya habis, berarti yang bersifat nonpolar di sini kan sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, maka tetes kloroform selanjutnya yang kita tambahkan. Ini misalnya, ini tambah lagi di sini, ya, karena dimernya sudah habis, maka tidak ada lagi yang kloroform, itu tidak lagi kemudian homogen. Dia pasti akan heterogen. Nah, inilah yang kemudian nanti menyebabkan kemudian keruh. Ya, kenapa kok keruh? Karena kloroformnya sudah tidak larut, tidak bercampur homogen dengan larutan di sini. Ya. Jadi kalau dimernya masih ada, dia masih bisa homogen. Tapi kapan dimernya ini sudah terpakai semua untuk melarutkan kloroform, maka kloroform selanjutnya, di tetesan selanjutnya pada saat filtrasi, itu kemudian tidak lagi bisa bercampur, maka dia akan keruh. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan mungkin? Nah, maka tugas kita di praktikum ini adalah menemukan berapa sih volume yang dibutuhkan, ya, berapa volume kloroform yang dibutuhkan untuk sampai di titik dia menjadi heterogen. Nah, gitu. Jadi kita ingin menemukan ini. Ya. Sorry, error laptop saya. Bentar ya, sebentar ya. Sebentar. Malah jadi. Nah, gini ya. Jadi bertanyanya adalah butuh berapa mili kloroform ya sehingga ini menjadi keruh. Keruh itu artinya dua fasa. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu praktikum yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita akan campurkan dulu air dengan asam asetat, itu homogen ya, homogen karena sama-sama sangat polar. Kemudian kita titrasi dengan kloroform. Maksud tetes pertama dia masih larut. Kenapa? Karena ada dimer kan, dimernya sama asetat. Tetes kedua mungkin masih larut karena masih ada dimernya. Tapi kapan dimer di dalam campuran tadi itu sudah habis, maka tetesan kloroform selanjutnya itu tidak lagi bisa bercampur. Dia akan heterogen. Karena tidak ada lagi yang melarutkan, tidak ada lagi dimer yang melarutkan. Nah, kita ingin tahu di titik mana itu terjadinya dengan cara praktikum ini. Tunjukkan videonya ya, kita langsung ke apa namanya, ke videonya. Oke, gimana videonya? Ini dia. Mana kok nggak ada? Kimia Winsor. Sebentar lagi. Kalau teman-teman masih jelas piala, gunakan seperangkat alat titrasi ya, mulai dari Erlenmeyer. Nanti kita akan tempatkan bahan-bahan kita di sini. Kemudian kita ini apa namanya? Halo? Namanya apa ini? Ya, namanya buret. Ya, kalau nanti praktikum, maka buret ini buat wadahnya siapa? Kloroform. Ya, buat wadahnya kloroform ya. Sebentar deh. Oke, buat wadahnya kloroform. Oke.
Ya, jadi nanti kloroformnya akan kita tempatkan di sini. Oke. Kemudian di buret itu ini ada keran ya. Ini keran ini bisa kelihatan kan ya. Ini nanti bisa diputar. Ya, sebentar. Ini saya gedein dulu ya. Oh. Kayak ini ya. Ini nanti bisa diputar nih. Ini bisa diputar ya. Jadi bolak-balik bisa ya. Atau bolak-balik seperti ini juga bisa. Yang keran ini. Ya. Kalau teman-teman praktikum, maka kira-kira yang memutar ini misalnya kalau tidak kidal ya, kalau normal. Yang memutar keran ini tangan kiri apa tangan kanan? Kiri. Kiri, Pak. Ya, tangan kiri. Ya. Nanti kita akan pakai tangan kiri. Ya. Nanti bisa pakai jempol ini dan telunjuknya atau di tengah juga bisa. Ya, bisa. Nanti akan diputar. Nah, sementara Erlenmeyernya ya yang kita tempatkan filtrasi dengan panasnya kita taruh di Erlenmeyer, nanti dipegang dengan tangan kanan, tapi digocok ya. Jadi nanti kita kayak gini kan ya. Nah, kayak gini kan ya. Nah, ini tangan kiri ya, ini nanti di sini kan ya. Oke, gitu ya. Oke. Ini saya geser ke sini kayaknya ya. Nah, oke, sekarang kita next lagi ya. Itu buret ya. Nanti kita akan titrasi menggunakan buret lengkap dengan statifnya. Dan kemudian untuk bahan-bahannya kita butuh pipet, ya. Pipet 10 mili ya, dengan pompanya. Dan juga untuk transit bahan-bahan kimia kita butuh ini gelas piala. Nanti untuk transit bahan-bahan pakai tentu standar kita harus membuat 9 titik mungkin nanti di modul kita kalau teman-teman masih ingat mungkin di kimia dasar kalau kita mencampurkan asam dengan air, asam asetat glasial dan 4 mili air. Kita kalau teman-teman masih ingat mungkin di kimia dasar air dulu. Ini saya akan tambahkan asam asetat. Sorry, maaf ya, sebentar ya. Di sini. Nah, ini kita dan 4 mili air. Ya. Nah, di gelas yang ke-6 ini ketika teman-teman praktek. Karena nanti kita akan mulai prakteknya. Kita tempatkan di lemari asam ya. Dan untuk kloroform dan asam asetat glasial kita butuh aquades dan dengan pompanya dan juga Erlenmeyer kita butuh pipet ya. Ini namanya apa teman-teman? Namanya apa ini? Pipet. Pipet apa? Pipet ukur. Pipet apa tadi? Pipet filler, Pak. Iya benar ya, namanya adalah pipet ukur. Kayaknya namanya adalah pipet ukur. Ya. Oke. Teman-teman, ini gunanya untuk mengukur volume kan ya? Ya, mengukur volume. Nah, untuk mengukur volume itu, kalau di kimia itu kita bisa menggunakan 2 alat sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya, ada apa lagi selain kalau pipet ukur, apalagi yang bisa kita pakai untuk mengukur volume? Ada yang tahu? Apalagi yang bisa kita pakai? Kalau yang segambar ini kira-kira apa ini? Pondok. Yang segambar ini kira-kira namanya apa? Namanya gelas ukur. Gelas ukur. Kalau ini namanya pipet ukur ya. Saya gambarkan pipet ukur dulu. Ini. Di mana ya gambarnya ya? Atau gini deh. Ini saya hapus dulu. Ya. Kalau ini, yang saya pegang ini namanya adalah pipet ukur. Ya. Jadi ini nanti ada ujungnya di sini ya. Nanti ujungnya nanti ada skalanya juga di sini. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya antara gelas ukur sama yang tahu? Pipet ukur lebih teliti, lebih tepat. Pipet ukur lebih teliti. Oke. Berarti kalau misalnya di lab kimia itu tidak usah ada gelas ukur, gimana? Boleh nggak? Karena nggak teliti gelas ukur berarti kan ya. Berarti nggak usah kita ada beli gelas ukur gitu kan ya. Semua gelas ukur ganti pipet ukur yang teliti. Apakah seperti itu? Atau gimana?
Apa sebenarnya beda? Ukur untuk yang jumlahnya lebih sedikit, Pak. Pipet ukur jumlahnya lebih sedikit. Oke. Pipet ukur itu ada yang 1 mili, 5, 10 juga ada, 25 mili juga ada. Yang sedikit yang mana? Gelas ukur juga sama. Ada yang 10, ada yang 15 kalau nggak salah ya. Ada yang 25 juga. Ada yang 50, ada yang 100. Berarti ini nggak usah, sudah diganti sama ini. Apa gimana? Kalau pipet ukur untuk memindahkan, Pak. Kalau gelas ukur cuma untuk wadah saja, menampung. Kira-kira gitulah ya. Oke, Mbak. Siapa tadi itu? Mbak Latifah ya? Iya, saya, Pak. Gini, lengkapnya gini teman-teman, saya jelaskan deh. Jadi kalau pipet ukur itu, yang diukur adalah yang keluar. Ya, yang diukur yang keluar. Nah, gitu. Kalau gelas ukur nih yang diukur adalah yang masuk. Nah, contoh gini. Saya berikan contoh. Misal gini teman-teman. Misalnya ini ada bahan kimia. Nah, di sini sudah ada larutan A. Kemudian petunjuknya tambahkan 10 mili larutan B. Nah, gitu. Kira-kira pakai pipet apa pakai gelas? Pipet, Pak. Pakai pipet. Ya, kita pakainya pipet. Bukan gelas ukur. Kalau pakai gelas ukur salah. Ya. Nah, tapi kalau kayak gini misalnya ini ada ya. Misalnya tambahkan A, tambahkan B. Bereaksi. Bereaksi di sini kan ya. Jadi ini reaksi produknya adalah AB gitu kan ya. Tidak jadi AB. Pertanyaannya berapa mili AB yang dihasilkan? Ya, berarti kan diukur kan berapa milinya AB yang dihasilkan? Kita pakai apa? Gelas Gelas ukur. ukur. Pakai gelas ukur. Kenapa? Kalau tambahkan 10 mili, berarti yang harus masuk ke sini itu adalah 10 mili. Harus tepat 10 mili. Maka kita pakai pipet ukur. Karena kalau pipet ukur yang keluar nanti adalah 10 mili. Ya, misalnya ini adalah pipet ukur 10 mili. Ya, misalnya gini. Ini adalah pipet ukur 10 mili. Nah, saya hapus dulu. Ya. Ini adalah pipet ukur 10 mili. Ya, diisi. Ya. Jadi 10 mili. Kemudian kita isi. Kita butuh misalnya, anggaplah kita butuh misalnya 5. Atau 10 mili, nggak apa. Sampai sini ya, 10 mili. Kita butuh 10 mili. Nah, kita sedot kan, sampai di skala 10. Ya kan ya, di skala 10. Maka, nanti setelah kita keluarkan, kita pindahkan ke sini, yang masuk ke sini juga pas 10. Yang masuk ke sini juga pas 10. Meskipun, di dalam pipet ini, nanti ada sisanya. Kan pipetnya kan pasti basah, gitu kan ya. Pasti ada di ujungnya ini sisa, gitu kan ya. Yang basah, sisa basah di sini, atau ada di ujungnya ini, itu sudah bagian dari kalibrasi. Itu sudah diperhitungkan. Ya. Sehingga yang keluar itu tepat 10. Jadi ibaratnya gini. Di dalam sini, kalau kita pipet ini 10, maka itu sebenarnya lebih dari 10. Jadi kalau kita, oke, jadi kalau kita pipet 10 sampai di skala 10 di sini ya, maka sebenarnya di dalam pipet itu ada lebih dari 10. Itu sudah lebih dari 10. Nanti kalau kita keluarkan, baru kemudian yang keluar itu sama dengan 10. Nah, gitu. Kalau gelas ukur, beda. Ya. Gelas ukur misalnya ini ya, ini gelas ukur. Nah, ini ada nih, misalnya. Kita ukur di sini. Ya, gini, AB ini kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, ternyata dia misalnya di sini. Anggaplah ini misalnya pipet ukur 25 misalnya. Oh, ternyata ini 20 misalnya. Ya, 20 mili. Tulisannya 20 mili. Ya. Atau di sini kita tulisnya. Ya, di sini gelas ukur. Di sini tulisannya 20 mili. Nah, itu jadi. Nah,
di dalam sini itu nanti pas 20 mili. Kalau kemudian ini kita tuang, kita pindahkan ke gelas yang lain, sini, yang 20 mili ini kita tuang ke sini, kita pindahkan ke sini, maka yang kita tuang di sini itu pasti kurang dari 20. Kenapa? Karena ada yang nempel di sini. Ada yang nempel. Ya, karena memang yang diukur pada gelas ukur adalah yang masuk. Tapi kalau pipet itu yang diukur adalah yang keluar. Nah, benar tadi kata Mbak Latif ya. Kalau pipet itu untuk memindahkan, dipindahkan, dimasukkan ke sini. Dari pipet masuk ke sini, gitu kan ya. Tapi kalau ini untuk mengukur wadah yang dihasilkan, gitu. Oke, dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pipet 10 mili, ya, dengan pompanya, dan juga untuk transit bahan-bahan kimia kita butuh ini gelas piala, ini untuk transit bahan kimia ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan kita butuh aquades, dan untuk sifatnya korosif. Di sini kita menyediakan ada 9 gelas Erlenmeyer ya, karena nanti kita akan membuat 9 titiknya sama ya. Saya akan mencoba salah satu yang mungkin nanti agak rumit ya, ketika teman lihat di tabel di modul praktikumnya, nanti kita glasial dan 4 mili kimia dasar. Kalau kita mencampurkan asam dengan air, maka yang pertama harusnya air dulu. Oke, ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kalau kita mencampurkan asam asetat dengan air, ya, yang kita masukkan ke gelas piala dulu, gelas piala nanti, itu air dulu. Ada yang tahu Karena alasannya? reaksinya bersifat eksotermis. Oke, apa katanya? Kalau reaksinya eksotermis, lalu? Sehingga perlu meredam panas yang dihasilkan. Oke, ya. Karena nanti reaksinya eksotermis. Ya. Sehingga panas yang dihasilkan itu pasti tinggi. Gimana caranya panas itu tidak merusak gelas? Ya, caranya panasnya diredam dengan banyakkan pelarutnya dulu. Ya. Jadi pelarutnya adalah banyak air. Itu yang akan menyerap panasnya, sehingga panasnya tidak kemudian langsung ke gelas. Tapi kalau di situ adalah asamnya dulu, atau sama ya, basa juga sama, basa basa dulu misalnya kita masukkan, kita tambah air, berarti kan pelarutnya tuh cuma airnya setetes demi setetes. Nah, nanti panas gelasnya nanti. Nah, itu berisiko bisa pecah dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, air dulu, baru kemudian asam asetat glasial. Nah, ini saya akan tambahkan asam asetat. Saya akan tambahkan air dulu. Ini air berarti kita butuh 4 mili ya. Nah, ini sebenarnya kurang pas ya kalau teman-teman mau mengambil bahan kimia dengan pipet ya, ini sebenarnya harus diangkat lagi ya. Jadi ini gelasnya ya, kalau teman-teman perhatikan di video saya, ini gelasnya, itu kayak ini pipetnya ya. Jadi lurus ya, mata kita harusnya lurus ya, kayak gini ya. Cuma kalau di video ini mungkin karena saya sudah punya feeling ya, jadi punya feeling sendiri sehingga sudah bisa memperkirakan sebenarnya. Karena kan gini teman-teman, kalau teman-teman pakai pipet ya, ini pipet ukur misalnya ini pipet ukur. Kemudian ini ada ujungnya di sini kan ya, ini ada skalanya di sini. Ya, misalnya nanti kalau misalnya kita punya larutannya di sini misalnya ya, nah jadi meniskusnya di sini, ya maka melihatnya ini kan harus lurus mata kita, gini. Maka nanti akan terlihat di sini kan ya, di bawahnya, ya ini di bawahnya nanti ini, sorry. Nah ini di bawahnya yang terlihat. Kalau mata kita lurus, ya. Tapi kalau mata kita di atas, ya bisa jadi kita keliru melihatnya. Ini bisa jadi kemudian kita lihat itu ininya. Ya karena tidak pas. Jadi mata kita harusnya lurus ya. Ya. Cuma kalau udah terbiasa, udah punya feeling, itu bisa aja sih sebenarnya. Kalau sudah punya feeling aja ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, 4 mili. Berarti kalau di sini di 6 ya, angka 6. Ya, ini saya masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer ini. Ya, dimasukkan semua. Nah, ada yang perhatiin kenapa saya dari pipet ukur memasukkan air ke sini atau larutan ke dalam Erlenmeyer ini, kenapa kira-kira ini harus nempel? Ini ujungnya, ini Erlenmeyer. Ini ujung pipet. Kenapa nempel? Nempel ke dinding. Kenapa misalnya kayak gini? Ini kenapa nggak ke sini? Langsung ke sini. Nah, dinetes ke sini.
Kenapa ditempelkan? Ada yang tahu? Kira-kira? Halo? Kenapa nggak kayak gini? Ya kenapa nggak kayak gini? Kenapa harus nempel? Nah, gitu ya. Ayo coba dijawab, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita neteskan dari sini, apa yang terjadi kira-kira? Halo? Ada yang tertinggal, Pak. Tertinggal di mana? Di ujung pipet. Sama sih sebenarnya, ini juga nanti akan ada. Ya, dan itu nggak masalah nanti. Itu nggak boleh, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari kalibrasi yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau kita pakai pipet, pasti ada yang tertinggal. Dan itu nggak usah dipakai tiup ya, itu nggak usah. Ya, karena itu sudah bagian dari kalibrasi ya. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Coba dijawab teman-teman. Kira-kira kenapa nih? Nah, gini lah teman-teman. Kalau teman-teman ini menetes dari sini, maka nanti dia apa istilahnya? Dia muncrat, terpercik ke sini kan ya. Maka nanti tetesan-tetesannya itu akan terpercik ke sini, nempel ke semua dinding. Kayak gini kan ya, bayang ya. Padahal nanti mungkin, bentar ya. Laptopnya error lagi. Bentar ya. Ini memorinya udah nggak kuat ini laptopnya. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, gini ya. Nah, nanti ada bahkan kalau larutannya sampai di sini, ya, larutannya cuma sampai di sini, ya, berarti yang nempel-nempel di sini kan nggak kepake. Tuh. Ya. Iya. Oke. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau seperti ini, ya, dimasukkan semua. Nah, seperti ini, maka nanti yang nempel itu cuma bagian sini doang. Ya, nanti kan larutannya sampai di sini. Ya, nanti sini doang kan ya. Nah, dikit ya, dibandingkan ini, semua dinding nanti terpercik ke sini, ada percik-percikannya di atas sini. Maka nanti tidak akurat lagi volume yang masuk. Ya, volume yang bereaksi itu tidak akurat lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Ya. Namanya dekantir ini, namanya dekantir. Oke, nah ini sudah siap 4 mili air ya, atau aquades. Tambahnya itu harus dari lemari asam. Ya, sekarang kita ke lemari asam. Sekarang kita tambahkan dengan asam. Baik, teman-teman, di praktikum ini kita membutuhkan lemari asam ya. Ini namanya lemari asam. Lemari asam ini kita gunakan untuk mempreparasi bahan-bahan yang sifatnya menghasilkan bau yang menyengat atau menghasilkan gas atau yang sifatnya korosif. Nah, kira-kira kenapa harus di lemari asam? Kalau baunya menyengat, kemudian menghasilkan gas, kenapa di lemari asam? Biar tidak bercecer, Pak. Bercecer itu maksudnya gimana, Mas? Ya kan itu asam-asam kan yang dihasilkan asam-asam, terus asamnya pas diambil misalnya terjadi tumpah atau gimana itu kan tetap di asam. Oke, kalau yang gas menghasilkan bau? Kalau yang gas kan itu di atasnya ada blowernya atau Pak. Nah, itu Oh buat iya. udara, biar udaranya naik enggak ke depan muka. Ya, benar ya. Mas, apa tadi Mas Faiz ya? Jadi tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau kita pakai bahan-bahan kimia sifatnya volatil, mudah menguap, menghasilkan gas, atau bahan-bahan kimia yang korosif, ya, maka kita pakai lemari asam. Kalau yang tadi mudah menguap, volatil, jadi uapnya nanti itu tidak kemana-mana. Kloroform misalnya itu volatil, mudah menguap. Bayangkan kalau itu bukan di lemari asam, di ruang terbuka, dia menguap, masuk ke paru-paru kita, maka itu akan sangat berisiko buat paru-paru kita. Maka dia harus di lemari asam sehingga nanti uapnya itu tersedot ke atas.
Atau asam asetat. Asam asetat kan korosif. Ya, meskipun asam asetat itu korosifnya nggak terlalu ya, tapi tetap di lemari asam ya. Karena kalau misalnya ada tumpahan, kalau tumpahnya di sini kan terisolasi ya. Kita nggak mungkin kan kemudian naruh tangan kita di lemari asam gitu kan ya. Tapi kalau di beton, misalnya di beton atau di meja kerja kita ada tumpahan dan itu kasat mata karena bening ya, nggak kelihatan, tiba-tiba tangan kita pegang gitu kan berisiko. Maka kita isolasi tempat kerjanya. Ya, oke, kita lanjutnya. Ya, sehingga di sini kita butuh safety lab ya yang lebih lengkap ya. Kita butuh Google kacamata ini, sarung tangan harus kita pakai karena nanti ini bahan-bahannya korosif ya, sehingga kita perlu melindungi tangan kita. Baik, di sini bagaimana tadi saya sampaikan, di sini kita butuh untuk mengambil asam asetat glasial ya. Kita butuh 6 mili. Nanti akan kita tambahkan ke dalam botol bahan kimia. Maka kita harus pindahkan dulu bahan kimia ini ya ke gelas transit ya. Kita bisa pakai gelas piala. Ini ya, gelas transit. Ya. Jadi, kalau kita ingin mengambil bahan kimia, misalnya asam asetat ya, itu nggak boleh pipetnya langsung dicelupin ke dalam botol ini. Ya. Jadi, ini botolnya, langsung kemudian pipetnya dicelupin ke sini. Nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena khawatirnya nanti terkontaminasi bahan utamanya di sini. Jadi nanti bisa terkontaminasi. Ya, nanti kalau sudah terkontaminasi, maka semua yang ada di sini nggak bisa dipakai lagi. Nah, maka caranya adalah kita ambil kira-kira, misalnya, asam asetat total yang kita butuhkan untuk 1 kali per atikum, anggaplah misalnya 45 mili, totalnya misalnya ya 45 mili. Maka kita ambil, kita tuang ke gelas piala, namanya gelas transit ya. Kita tuang ke sini. Ya, gelas piala. Kita tuang kira-kira 50 mili, ya. 50 mili. Nah, nanti, ini kan ada skalanya. Ini ada skalanya di sini. Nah, nanti ada skalanya. Kita kira-kira 50 mili kita tuang ke sini. Ya. Maka nanti pipet ukurnya kita celupin ke sini. Dan ini perkiranya harus habis. Kalau tidak habis, masih ada sisa sedikit, dikembalikan ke sini, jangan, nggak boleh. Ini dibuang. Ya, nggak boleh dipakai lagi. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi nggak boleh kita ambil bahan itu langsung dari botol ya. Misalnya ini pipetnya, kita celupin pipetnya di sini, itu nggak boleh ya. Ini harus terpindahkan dulu ke gelas transit, baru nanti pipetnya ini kita ambil dari gelas transit ya, agar menjaga ini tidak terkontaminasi ya. Oke. Sama seperti air tadi, cara mengambil ini sudah saya pindahkan tadi ya. Nah, sebelum kita ini blowernya ya, dari bahan kimia ini itu tidak ke depan ya, tapi ke atas. Kita butuh lihat. Oke. Ini sama ya. Ini sifatnya eksotermis ya, sehingga kita kulit bahan kimia di satu fase menjadi 2, kemudian blower adalah campuran air dengan asam dititrasi. Kloroformnya sudah tidak larut dalam. Sekarang kita titrasi ya, dengan titrasi dengan apa, teman-teman? Halo? Kloroform, Mbak. Ya, dengan kloroform ya. Jadi di dalam air lemari itu sudah ada air dan asam asetat. Ya, tadi asam asetatnya kita tambahkan dari lemari asam. Ya. Nah, sekarang kita titrasi. Angka di sebenarnya kalau lemari asamnya bagus, ya, ini sebenarnya titrasinya juga harusnya di lemari asam ya. Maka lemari asamnya kan tidak terlalu bagus ya, speknya kurang ya. Jadi dipindahkan ke sini. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Nanti kita akan titrasi sehingga larutan bening ini itu akan berubah menjadi keruh ya. Keruh itu menandakan sudah heterogen ya. Artinya sudah ada 2 fasa. Ini pelan-pelan. Ya. Sambil diaduk ya. Ya, sambil terus diperhatikan sampai kemudian dia jadi keruh ya. Seperti ini. Nah, ini dia sudah keruh ya. Kalau teman-teman perhatikan, dari bening sekarang sudah keruh, jadi keruh. Artinya, ya. Nah, artinya sudah berapa fasa di sini, teman-teman? 2. Ya, sudah ada 2 fasa ya. Artinya kloroformnya itu sudah tidak homogen ya dengan air dan dengan asam asetatnya. Dia tidak homogen lagi sehingga terbentuk 2 fasa gitu kan ya. Gitu. Nah, kita ingin tahu nih ya titiknya. Oke. Kalau kita mengakhiri titrasi itu namanya titik apa? Titik akhir titrasi. Oke, namanya titik akhir titrasi. Nah, kalau titik ekivalen itu apa, teman-teman? Titik ekivalen.
Atau pertanyaannya mana duluan? Titik ekivalen dulu atau titik akhir literasi dulu? Titik ekivalen dulu. Iya, benar ya. Titik ekivalen dulu, baru titik akhir. Titik ekivalen itu artinya dia sudah di situ kan ya? Sudah sama. Ya. Itu pas titik di mana dia mulai sama. Tapi kan karena belum kelihatan, ya sama mata kita kan nggak mungkin kelihatan ya, karena mikro. Ya, maka kemudian perlu kita tambah lagi sehingga kemudian kelihatan. Nah, pada saat kita tambah lagi sampai dia kelihatan perubahannya, itu namanya titik akhir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini artinya sudah ada 2 fasa di sini ya. Artinya kloroformnya yang kita tambahkan itu sudah tidak homogen dengan air dengan asam asetat glasialnya. Artinya semua dimer itu sudah larut dalam kloroformnya. Nah, setelah ini baru kemudian kita baca ya berapa mili yang kita butuh. Ini lanjutkan saja. Kemudian kita ubah ke praksimol, kemudian sudah selesai. Dan tadi kita menggunakan salah satu safety lab yaitu sarung tangan ini saja ya, tangan kita dari bahan-bahan sifatnya korosif. Nah, untuk membuka sarung tangan ini teman-teman tidak boleh sembarangan ya, ada caranya. Saya praktekkan. Yang pertama-tama ini yang kiri ini bisa teman-teman tarik dari ujung sini ya, tarik sampai lepas ya. Kemudian ini jangan dilepas dulu dari tangan kanan. Baru kemudian teman-teman tarik yang sebelah kanan ini ya sampai kemudian keduanya menyatu seperti ini, baru kemudian dibuang. Ya, itu ya. Jadi sarung tangan ini tidak boleh dipakai latex, ya. 2 kali. Nggak boleh dipakai 2 kali. Untuk yang latex ya. Ini kalau sudah. sarung tangan gede itu bisa. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara mengolah data ya. Setelah kita dapatkan data-datanya, jadi saya sekarang pindah screen-nya ke ya. Oke, sekarang saya balik ke screen ini. Ya, nah ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah sebentar. Oke, ini saya close dulu. Oke, ini ya. Nah, dia. Nah, ini ya. Ini misalnya nanti ya, teman-teman campurkan ada 9 gelas, 9 air, tambahkan dengan 1,9 mili air dulu, baru ditambahkan dengan 1 mili asam asetat. Kemudian dititrasi. Ya. Sampai di titik mana, berapa mili kloroform yang dibutuhkan, sampai kemudian